Tapi masih aja kecelakaan kerja itu terjadi. Dan besoknya manajer proyek ini itu ditemukan pingsan karena demam yang sangat tinggi. Padahal di hari sebelumnya itu dia sehat-sehat aja, kayak terus tiba-tiba pingsan, demamnya tinggi, kacau. Tapi naasnya karena keegoisan pihak proyek, beberapa para pekerja yang tersisa itu mengakhiri hidup mereka sendiri di lokasi pembangunan ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Kenny Altar. Balik lagi sama aku Kenny yang akan menemani kalian di video kali ini. Guys, kalian tahu nggak kalau di negara Taiwan ada resort terbengkalai yang ternyata tanahnya itu punya kutukan. Dan sampai saat ini orang-orang percaya bahwa resort yang sudah terbengkalai ini menjadi tempat bagi orang yang sudah mati. Kayak gimana ceritanya? Ambil cemilan kalian dan mari kita mulai. Pada tahun 1978, di dekat pantai Kota Baru Taipei, Taiwan, ada sebuah pembangunan yang dimana bangunan-bangunan ini tuh seperti di film fiksi luar angkasa. Jadi bentuknya itu mirip sama UFO atau pesawat terbang alien. Nah, bentuknya itu bulat, terus dari ujungnya jadi halus gitu, ada yang bulat segini, ada juga yang pipih. Dan kalau dilihat dari jauh, bangunan-bangunan ini seperti melayang, nggak napak ke tanah. Keren banget sih. Dan orang-orang mulai menamai bangunan ini sebagai UFO Sanshi. Sanzi? Ya, jadi penulisannya tuh Sanzi, maaf kalau salah, tapi aku bacanya Sanzi aja ya. Desain bangunan ini terinspirasi dari rumah Futuro karya arsitek Finlandia, yaitu Matti Suronen. Pada akhir tahun 1960-an, Matti Suronen menciptakan karya baru yang dinamai Cabin Sky, yaitu rumah Futuro yang bisa diangkat menggunakan helikopter dan bisa dirakit sendiri dalam waktu 2 hari saja. Tersebarlah informasi mengenai rumah Futuro ini. Dan negara Taiwan tertarik, pengen punya juga nih kawasan atau perumahan bahkan resort yang bergaya rumah Futuro. Dan mereka nggak cuma kepengen karena Futuro ini gayanya unik, tapi mereka juga pengen menarik perhatian bagi para perwira militer yang sedang bekerja di Asia Timur pada saat itu. Jadi buat para perwira militer nih yang jauh dari rumah, nah mereka tuh pengen kayak, ayo dong, ini rumahnya unik loh, konsepnya bagus loh. Bukan cuma perwira militer, tapi mereka juga menargetkan orang-orang kaya di Taiwan untuk pengen libur atau membeli aset dengan konsep yang unik, karena ya bentuknya mirip banget kayak UFO. Proyek ini dikembangkan oleh Hungko Group dan bekerja sama dengan Yu Joko, yaitu produsen plastik lokal. Mereka juga mendapatkan dukungan dari pemerintah nih dan berencana ingin membuat kolam renang yang konsepnya tuh modern atau futuristik. Terus mereka juga berencana pengen buat perosotan yang berbeda-beda dengan tinggi yang berbeda-beda juga. Dan dibuatlah nih resort ini di tepi laut. Pembangunan pun dimulai, ratusan pekerja mulai dikerahkan di setiap harinya untuk mengerjakan pembangunan ini. Ada yang mulai bikin kerangka, ada yang mulai ngecor, ada yang mulai ngurus beton, ada yang segala macam. Semuanya tampak berjalan normal, biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Namun beberapa minggu kemudian, kecelakaan kerja pertama pun terjadi. Jadi pada satu hari ketika mereka lagi sibuk nih, ngehandle bagiannya masing-masing, ada satu alat derek yang tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan dan terjatuh menimpa para pekerja yang ada di sana. Kepala proyek pun mulai nih mencari tahu dan bingung, kok bisa alat derek ini jatuh. Tapi setelah dia mengecek atau kayak bertanya gitu, ini kenapa, ada apa? Dan dia nggak nemuin sama sekali masalah. Dia nggak nemuin adanya malfungsi atau human error. Para pekerja di sana cuma bilang kalau alat derek itu tiba-tiba aja jatuh, kayak gak ada apa-apa pak, itu tiba-tiba aja jatuh, kita juga nggak tahu. Bingung lah mereka.
Dan tanpa mereka sadari, itu adalah awal dari bencana. Lalu, beberapa hari kemudian, ada seorang mandor yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat dia baru saja pulang dari tempat lokasi pembangunan menuju rumahnya. Gak cuma itu, 2 hari kemudian, seorang pekerja ditemukan pingsan dan diduga terkena serangan jantung. Para pekerja pun bingung, kayak kok si Udin nih bisa kena serangan jantung? Padahal sebelumnya dia tuh sehat-sehat aja dan jarang banget punya penyakit yang tiba-tiba gitu. Karena riwayat si Udin ini tuh bagus, dia nggak punya penyakit apapun, bahkan serangan jantung. Mereka mulai bingung nih, si Udin kenapa? Keanehan pun semakin bertambah. Gangguan mulai muncul di tempat peristirahatan para pekerja. Kayak tiba-tiba tenda tempat tidur goyang sendiri, alat-alat buat pembangunan itu gerak-gerak sendiri, dan bahkan alat-alat kecil itu suka berpindah tempat. Padahal nggak ada orang. Dan yang semakin aneh adalah para pekerja ini mulai kayak bercerita satu sama lain bahwa mereka itu kadang-kadang suka mendengar ada suara yang memanggil nama mereka. Karena bukan cuma 1 atau 2 orang yang mengalami keanehan ini, mulailah nih rumor muncul dan mengatakan bahwa lokasi pembangunan ini sudah terkena kutukan. Jadi, di dekat gerbang resort ada sebuah patung naga yang kalau dilihat dari bentuk atau warnanya itu kelihatan udah cukup tua ya. Dan orang-orang percaya bahwa patung ini adalah roh penjaga penduduk desa di sana. Pihak proyek sadar kalau ada sebuah patung di sana dan mereka ingin memperlebar jalan untuk masuk ke resortnya. Terus mereka panggil lah nih satu pekerja. Untuk apa? Untuk membelah 2 patung naga ini. Membelah patung coy. Di Taiwan sendiri, naga dianggap sebagai penjaga suci. Menghancurkan atau merusak patung naga dianggap adalah hal yang paling buruk di sana. Dan juga bisa dibilang membawa sebuah kutukan atau kesialan bagi yang menghancurkannya. Meskipun para warga udah ngasih tahu ke pihak resort kalau mereka terkena kutukan naga, pihak resort nih kayak yang apa sih, itu cuma tahayul, gak usah lah dipikirin. Kemarin itu yang kecelakaan kerja, yang Udin, itu emang lagi sial aja, gak usah lah dilebih-lebihkan. Karena respon pihak resort kayak gitu, ya udah, para warga juga ya udah serah, lihat aja sendiri. Nah, bener aja, kecelakaan kerja atau gangguan aneh itu makin bertambah setiap harinya. Pada malam hari, ada pekerja yang sedang mempersiapkan alat dan kebetulan dia lagi sendirian. Dia lagi beresin nih alat-alat ceritanya kan. Terus di depan dia itu adalah bangunan yang memang sudah setengah jadi. Jadi udah bentuknya udah ada, jendelanya udah ada, pintunya udah ada, tinggal bagian bawahnya mungkin atau bagian belakangnya yang memang masih perlu di dekor atau dibenerin. Dia lagi rapihin, terus dia ngerasa kalau ada yang memperhatikan dia nih. Dia mulai ngelirik, cari. Nah, dia lihat dari salah satu bangunan di depannya, di jendelanya itu ada sosok yang dia nggak yakin itu bentuknya seperti apa, tapi dia cuma bisa ngelihat mata yang besar dan hanya bagian putihnya aja. Dirasa dia, wah, ada sosok dan dia tahu itu bukan manusia. Dia langsung kabur. Dan kalian tahu, besoknya pekerja ini tuh nggak masuk. Bukan besoknya, tapi seterusnya dia nggak masuk. Alias dia keluar dari proyek pembangunan ini. Kira-kira itu apa ya? Matanya besar, putih doang, ada di dalam bangunan. Apa guys yang matanya putih besar apa kira-kira? Beberapa minggu kemudian muncul juga noda-noda merah pada dinding bangunan ini. Gak cuma noda merah, tapi juga ada retak-retakan yang tiba-tiba aja muncul kayak, loh kok itu ada retakan? Padahal mereka tahu kalau ini belum diapa-apain dan kenapa bisa ada retakan.
Selain retakan, mereka juga kadang menemukan pipa bawah tanah yang secara tiba-tiba aja tuh pecah. Kayak, kok bisa pipa nih nggak diapa-apain, pecah. Itu pun terus kayak gitu. Semakin hari tuh semakin banyak gangguan yang ada di lokasi pembangunan ini. Para warga sekitar pun mulai kasihan nih melihat para pekerja. Ada yang kecelakaan kerja, ada yang digangguin. Nah, mereka mulai mencoba lagi ngomong nih ke pihak proyek, Pak, ini itu harus ada tradisi, ritual. Karena kalian juga udah ngerusak patung naga, kalian tuh harus ngelakuin ritual ini nih. Tapi pihak proyek tuh tetap nggak mau, kayak enggak, ini kalian ngomong kayak gini biar ini kan, biar saya ngebayar kalian kan. Jadi terjadilah nih konflik. Terus ya udah, warga udah mulai yang baik-baik kok tapi gini. Udah, akhirnya udah tuh. Itu terakhir kalinya nih para warga mencoba untuk bilangin pihak proyek. Dan keanehan dan kecelakaan kerja pun tetap berlanjut. Para pekerja pun mulai merasa nggak aman karena setiap harinya tuh ada aja yang tiba-tiba kakinya kenapa lah, atau tiba-tiba alat apalah yang membuat mereka tuh jadi punya luka fisik, dan gangguan-gangguan aneh pun juga sering terjadi yang membuat mereka jadi stres, tidur gak nyaman, besoknya juga semakin gak nyaman. Manajer di sana pun juga nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga nggak bisa nenangin para pekerjanya karena dia juga nggak tahu ini kenapa. Udah dicari-cari nggak ada jawabannya. Dan setiap harinya mereka tuh melakukan inspeksi keselamatan secara rutin, tapi masih aja kecelakaan kerja tuh terjadi. Dan besoknya manajer ini nih proyek ini itu ditemukan pingsan karena demam yang sangat tinggi. Padahal di hari sebelumnya itu dia sehat-sehat aja, kayak terus tiba-tiba pingsan, demamnya tinggi, kacau. Tapi naasnya karena keegoisan pihak proyek, beberapa para pekerja yang tersisa itu mengakhiri hidup mereka sendiri di lokasi pembangunan ini. Jumlah pastinya aku belum tahu, tapi menurut berbagai sumber, hampir ada 20 orang yang meninggal di lokasi ini dalam waktu 2 tahun pembangunan. Yang paling seram adalah pihak pengembang, yaitu Hungko Group, diduga menghilangkan catatan kecelakaan konstruksi hingga kematian para pekerja yang ada di sana. Para korban yang mengalami kecelakaan kerja di sana pun jadi nggak terdeteksi, mereka jadi nggak punya nama. Dan orang Taiwan percaya bahwa arwah yang nggak punya nama itu adalah arwah yang paling gelisah, atau di sini tuh disebutnya arwah penasaran. Jadi mereka tuh nggak bisa bahasanya, nggak bisa lepas. Mereka akan terus berkeliaran di tempat terakhir mereka meninggal, dan mereka akan mencari tahu nama mereka itu siapa sebelum akhirnya mereka bisa menuju tempat yang lebih baik. Meskipun udah kacau balau nih, udah ada yang rumor tuh udah ada di mana-mana, kasus juga udah ada di mana-mana, tapi pembangunan ini masih berlanjut karena uang investasi udah dikeluarkan banyak untuk proyek ini. Pembangunan pun selesai pada tahun 1980. Meskipun sudah selesai, sudah terlihat nih bangunan yang mirip UFO dengan gaya uniknya, dengan warna-warna yang cerah dan terkesan futuristik. Tapi nggak ada satupun orang yang datang ke resort ini. Dan pemasukan pun nggak ada sama sekali. Hingga orang-orang yang udah tanda tangan kontrak untuk membeli aset itu ngebatalin. Mereka nggak mau nerima apapun, penawaran lainnya juga mereka menolak. Karena mereka tahu, dan mereka juga udah tahu rumor bahwa udah banyak banget nih orang-orang yang meninggal dalam pembangunan resort ini.
Hong Kong Group pun akhirnya bangkrut karena hutang yang menumpuk dan gak ada penghasilan sama sekali dari resort ini. Resort ini akhirnya terbengkalai karena gak ada yang mau merawat resort ini. Tapi sebenarnya ada cerita lain yang benar-benar buat lokasi ini menyeramkan selain merusak patung naga. Menurut kepercayaan setempat, tanah lokasi ini menyimpan sejarah yang kelam. Dulunya, tanah itu adalah pemakaman tua, kuburan massal pada masa kolonial Taiwan. Jadi, pada tahun 1624 hingga 1662, sebagian besar Taiwan diperintah oleh Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC. Dan pada saat itu, orang-orang Taiwan ini mengalami kekerasan. Belanda mulai mengambil tanah petani dan menaikkan pajak hingga mereka akan mengeksekusi bagi mereka yang melawan pemerintah Belanda pada saat itu. Pada tahun 1636, mereka mulai melakukan pembantaian besar-besaran kepada penduduk asli Pulau Ryukyu. Mereka mengurung kurang lebih 300 penduduk di dalam sebuah gua. Lalu mereka akan menaruh asap beracun selama 8 hari. Pada tahun 1652, pemberontakan Tiongkok pun terjadi dan sekitar 4.000 orang dibantai dalam peristiwa itu. Daerah pesisir Taiwan Utara pun dipenuhi oleh genangan merah. Beberapa orang mengatakan bahwa ada sebanyak 20.000 kerangka manusia dari periode kolonial Belanda abad ke-17 yang terpendam di bawah tanah lokasi resort Sanzi ini. Pada awal penggalian pembangunan, para pekerja ternyata memang menemukan kerangka itu. Namun mereka memilih untuk menguburkannya kembali dan menyembunyikan penemuan itu untuk menghindari penurunan penjualan. Belum ada konfirmasi mengenai hal ini, tapi memang di belakang resort Sanzi ini ditemukan beberapa kuburan yang sudah ditutupi oleh tanaman liar. Resort Sanzi UFO pun menjadi zona terlarang bagi siapapun, dan sudah hampir 30 tahun tidak ada yang memasuki kawasan resort ini. Selain karena dinilai berbahaya karena banyaknya pecahan kaca dari jendela, terus bangunan-bangunan sudah berkarat. Ada juga nih rumor lain yang ada di resort ini, yaitu bagi siapapun yang datang karena penasaran atau pengen uji nyali, mereka akan merasakan bahwa adanya kehidupan di resort ini. Karena warga sekitar di resort ini bilang kalau resort ini adalah tempat bagi mereka yang sudah mati. Ngeri nggak? Ngeri men. Jadi ada satu cerita nih mengenai 2 orang yang datang ke resort ini setelah sudah lama ditinggalkan. Sebut aja namanya tuh Rizky sama Rizka. Rizky sama Rizka ini itu penasaran sama bentuk rumah UFO nih kayak gimana sih? Karena pada tahun 2000-an memang resort Sanzi ini tuh mulai dikenal karena ada beberapa fotografer atau beberapa bisa dibilang yang suka artikel gitu. Mereka kayak bilang, ini nih ada tempat seperti UFO, warnanya ini futuristik, terkenal lah. Terus si Rizka sama Rizky ini penasaran karena ngeliat, wih bagus nih buat foto-foto atau bikin apa gitu. Mereka datang lah nih, mereka datang, wih bagus ya, tapi sayang udah rusak, udah berkarat, udah segala macem deh, udah nggak layak untuk didudukin juga, udah nggak layak itu. Terus di saat mereka lagi foto-foto nih, lagi merasakan sensasi futuristik gitu, mereka sadar ketika mereka melihat salah satu bangunan, lagi-lagi di bagian jendela itu mereka melihat ada seseorang yang seperti sedang sedang berkegiatan. Mereka mikir, hah, ada orang? Tapi kayaknya nggak ada deh, karena mereka tahu kalau mereka pada saat itu cuma berdua aja, dan mereka yakin banget kalau nggak ada orang lain atau orang iseng yang berani untuk tinggal di dalam bangunan ini, karena pertama itu udah rusak, kaca di mana-mana, karat pun juga ada di mana-mana, dan kayaknya buat orang yang cuma pengen numpang tidur kayak juga nggak mau deh di situ. Karena melihat sosok itu, mereka pun bingung nih, itu
itu orang apa bukan ya? Dan ketika mereka lagi berdiskusi, mereka lihat lagi, sosok itu udah gak ada. Mereka pun pulang dengan keheranan. Dan itu yang membuat orang-orang mulai mempercayai bahwa Resort Sanzi ini, ya memang benar, itu adalah tempat untuk orang yang sudah mati. Apalagi di saat masa pembangunannya banyak banget yang udah meninggal dalam proyek ini. Jujur aku penasaran banget sama sejarah dari tanah lokasi resort ini, karena kalian bayangin ya, ada resort yang ternyata tanahnya dulu itu kuburan massal. Massalnya tuh terlalu massal, bayangin 20.000, bayangin. Dan ditambah lagi pihak proyeknya ini itu ngebelah 2 patung yang bagi warga sekitar tuh udah dijaga-jaga, udah yang ya pokoknya menurut kepercayaan sana itu berharga lah. Dibelah 2, guys, bayangin, dibelah 2, patung dibelah 2. Udah dibilangin juga gak boleh, kalau mau tradisi dulu, gak mau juga pihak proyeknya. Akhirnya yang kena pekerjaannya lah. Kacau banget. Menurut kalian gimana nih? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten kayak gini, horor, misteri, atau konspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya. Dadah!